Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama saya, Guru Injil Eber. Mari siapkan hatinya untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena anugerah-Mu yang terus kami nikmati hari lepas hari. Yang bersyukur kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dan bersyukur kami bisa melihat hari yang baru yang Tuhan sudah berikan bagi kami di pagi hari ini. Bersyukur dan kami rindu Tuhan berbicara lewat firman Tuhan yang sebentar kami dengar, yang sebentar kami baca. Tuhan tolong mampukan kami agar kami bisa memahami firman Tuhan ini yang kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami bersyukur kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Markus pasalnya yang kedua, ayatnya ke-23 sampai ayatnya yang ke-28, bunyinya demikian. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu sangat mengetahui keterbatasan kita, batas-batas kemampuan kita, sehingga ia memberikan kepada kita hari Sabat yang disebut sebagai hari beristirahat. Tetapi banyak orang tidak memahami hal ini hingga membuat mereka menjadi workaholic atau gila kerja. Pernah ada berita kalau seorang penulis naskah di sebuah agensi iklan ditemukan meninggal dunia setelah bekerja selama 30 jam nonstop. Ada juga seorang pendeta yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melayani Tuhan, lalu melupakan keluarganya. Tuhan tidak memerintahkan kita terus bekerja, atau terus melayani tanpa batas. Ia memberikan waktu kepada kita untuk beristirahat. Namun kita juga perlu memahami istirahat yang dimaksud oleh firman Tuhan itu sendiri. Sebab ada beberapa gereja tertentu yang mengajarkan tentang hari Sabat atau hari beristirahat secara ekstrim, yaitu melarang jemaatnya untuk mengobrol tentang hal-hal seperti olahraga atau melakukan hal-hal yang sekuler. Oleh karena itu, mari kita belajar dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Pada suatu hari, yaitu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum dan para murid-muridnya memetik bulir-bulirnya dan memakannya. Melihat para murid Yesus memetik bulir-bulir gandum dan memakannya, orang-orang Farisi yang melihat itu, mereka marah dan menuduh para murid melanggar hari Sabat. Itu terletak di ayatnya ke-24. Mengapa orang-orang Farisi marah? Bukankah Ulangan 23 ayat 25 mengizinkan siapapun, khususnya mereka yang kekurangan atau yang miskin, untuk memetik bulir gandum dari pinggir ladang tetangga yang belum dituai, asal tidak menggunakan sabit? Permasalahannya adalah orang-orang Farisi menuduh para murid pada waktu itu menuai gandum itu. Tindakan menuai gandum dilarang oleh tradisi Yahudi waktu itu. Allah memerintahkan orang-orang Yahudi termasuk budak untuk tidak bekerja di hari Sabat dengan maksud agar mereka dapat beribadah kepada Allah. Namun tidak ada penjelasan bekerja seperti apa yang dilarang pada hari Sabat. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi memutuskan bahwa salah satu pekerjaan yang dilarang adalah menuai. Dan aturan ini sangat membebani banyak orang pada masa itu.
Sikap orang-orang Farisi terhadap hari Sabat disebut sebagai legalisme, yang berarti sebuah kepatuhan yang ketat. Lalu apa jawaban Yesus terhadap tuduhan orang-orang Farisi tersebut? Di ayat 25 sampai ayat 26, ia menjawab, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Ayat 25 sampai ayat 26 ini dikutip dari 1 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai 6. Daud dan anak buahnya pada saat itu sedang melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya, dan mereka kelaparan sehingga mereka makan roti sajian di rumah Allah. Padahal roti sajian itu merupakan bagian penting yang kudus dari sebuah persembahan yang hanya dimakan oleh para imam di tempat kudus. Kemudian Yesus memberikan alasan bahwa para murid mereka tidak melanggar hukum Sabat, yaitu hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Inilah makna Sabat yang sesungguhnya. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Berarti pada awalnya Allah menetapkan hari Sabat untuk memberkati umat manusia dan meningkatkan kesejahteraan mereka berupa istirahat dari keharusan berjeli lelah selama 7 hari. Dengan kata lain, prioritas hari Sabat adalah memenuhi kebutuhan manusia. Yesus memberitahukan bahwa hukum kasih lebih tinggi dari hukum yang dianut oleh para orang Farisi pada saat itu. Jadi hari Sabat yang saat ini disebut sebagai hari Minggu diberikan Allah kepada kita untuk beristirahat dan memusatkan perhatian kita untuk mengasihi, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita butuh istirahat dari kelelahan di setiap pekerjaan kita. Kita membutuhkan kelegaan, dan kelegaan itu hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Itulah salah satu alasan mengapa Yesus mengundang kita ketika ia berkata, "Marilah kepadaku yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Namun orang-orang Farisi mengubah makna asli hari Sabat itu menjadi manusia untuk hari Sabat, bukan lagi Sabat untuk manusia, di mana mereka tidak lagi memprioritaskan kebutuhan manusia, tetapi lebih memprioritaskan ritual hari Sabatnya. Mereka tidak peduli jika para murid pada waktu itu tidak memiliki persediaan makanan untuk hari Sabat, yang mengakibatkan para murid Tuhan Yesus itu kelaparan. Ini menunjukkan bahwa legalisme berdampak kepada pengabaian inti utama dari hukum Allah, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama demi alasan ritual mereka. Para legalisme memaksakan aturan tertentu kepada orang lain dan menghakimi mereka dengan membabi buta tanpa belas kasihan. Dan Yesus menutup firman-Nya itu dengan mengatakan bahwa anak manusia atau Yesus sendiri adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus menyampaikan bahwa dia berotoritas menafsirkan tentang hari Sabat. Maka pusat peristirahat kita pada hari Sabat adalah Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah semangat gila kerja dan gila pelayanan, kita sebagai para murid Yesus, kita seharusnya menaati firman Kristus tentang hari Sabat dengan menyadari keterbatasan kita, batas-batas kemampuan kita, dan kita perlu dicas dengan beristirahat baik secara fisik maupun juga secara rohani. Kita datang beribadah bersama sebagai wujud kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kristus telah memberikan kebebasan sejati kepada kita sehingga kita mengalami sukacita dan kedamaian di dalamnya. Pengalaman ini mengakibatkan dan mendorong kita untuk tidak gila bekerja atau melayani, tetapi bekerja dan melayani dengan porsi yang tepat untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.